Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu presentasi dulu ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak kemarin kita pembelajaran tentang materi apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang nama-nama kitab Allah. Ada yang tahu nama-nama kitab Allah itu ada berapa? 4. Nah, yang pertama kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Terus ada yang tahu nggak kitab Zabur diturunkan Nabi siapa? Saya Bu, Nabi Daud. Ya, pintar. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Kalau Nabi Isa menerima kitab apa? Ya, pintar. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa. Kalau kitab Al-Quran menerima Nabi Muhammad menerima kitab apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad. Oke, dari nama-nama kitab ini kita tahu bahwa hikmah iman kepada kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang baik dan mana yang benar. Terus yang kedua, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terlebih dahulu. Ini materi yang hari ini udah pada paham semua? Oke, Ibu akan memberikan kertas. Nah, nanti kalian nulis rangkuman materi hari ini ya. Siap Bu. Oke, Ibu beri waktu 1 menit untuk mengisi kertas yang ada di situ. Nanti setelah itu, Ibu menunjuk perwakilan untuk membacakan rangkuman yang di situ. Gimana? Udah selesai? Sudah Bu. Oke, Mbak Pungki, silakan dibaca rangkumannya. Adapun hikmah kepada kitab Allah, 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Ya, Yang kedua, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Pungki. Oke, selanjutnya Mbak sebelahnya Mbak Indana, Mbak Lintang. Ya, nama kitab Allah ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Lintang. Oke, pembelajaran kali ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang gak berangkat? Berangkat semua, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Masa udah pada lupa? Kemarin itu kita belajar materi Quran surat Al-Hujurat. Nah, sekarang materi hari ini ada Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa sih? Ada yang tahu? Udah pada hafal apa belum? Oke, nanti kita hafalin bareng-bareng ya. Lah, Asmaul Husna kan ada 99. Kita hari ini mau belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah sendiri yang mengatur segala urusan makhluk karena hanya Allah yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Jadi Allah itu sebagai yang mengatur dan Allah itu tidak butuh bantuan dari siapapun. Terus yang kedua ada Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja. Yang ketiga ada Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Jadi Allah itu sempurna ya. Yang keempat ada As-Salam. As-Salam berarti Allah maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan atau sifat, zat dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi keselamatan bagi hamba-hambanya. Dan yang terakhir ada Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya Allah maha memelihara keselamatan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita seperti keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Oke, jadi tadi Asmaul Husna ada 5 apa aja? Al-Malik artinya apa? Maharaja. Terus? Al-Aziz artinya? Maha. Terus? Yang keempat? As-Salam. Yang terakhir? Al-Mu'min. Oke, Ibu di sini ada sedikit kuis ya. Nanti di sini tuh ada soal. Nah, nanti sekiranya di soal ini tuh jawabannya merujuk ke Al-Malik, bisa ditaruh di kerucut Al-Malik. Ataupun nanti jawabannya merujuk ke Al-Qudus, kalian bisa taruh di kerucut Al-Qudus dan seterusnya. Siapa yang mau maju? Mbak Rizky sama Mbak Sabrina dulu ya. Bisa dibaca soalnya di depan teman-teman ya. Zat yang mempunyai kedudukan maha tinggi, Al-Aziz, Bu. Ya, betul apa enggak? Betul. Yang kedua Mbak Sabrina. Tuhan yang memberi rasa aman pada makhluknya, Al-Mu'min. Betul enggak? Betul. Oke, betul. Pada pinter-pinter banget ya. Karena kalian udah berani maju, Ibu ada sedikit kado kecil. Tepuk tangan buat mereka. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadir semua atau ada yang nggak masuk? Hadir semua, Bu. Baik, kalau hadir semua. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Lupa? Iya. Kemarin kita habis belajar tentang wudhu. Nah, untuk sekarang, sebelum memasuki materi yang sekarang, Ibu ada sebuah cerita, bisa tolong dibacakan, Mbak Pungki? Di sebuah desa sedang mengalami bencana kekeringan. Para warga sangat kesusahan dalam mendapatkan air. Di sana air hanya cukup digunakan untuk kebutuhan minum saja, hingga untuk mandi dan berwudu para warga sangat kesusahan. Apa yang bisa dilakukan oleh para warga untuk mengganti wudu pada saat akan melakukan ibadah sholat 5 waktu? Apa kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Tayamum. Iya benar. Jadi materi kita kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum yaitu mengusapkan atau menyatukan debu yang suci pada muka dan kedua tangan dengan niat dan tata cara tertentu. Sedangkan fungsi tayamum adalah sebagai pengganti dari wudhu atau mandi di saat seseorang tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air. Nah, untuk tayamum juga ada syarat diperbolehkannya. Yang pertama itu tidak mendapatkan air untuk wudhu atau mandi, ataupun mendapatkan air tapi tidak cukup untuk bersuci. Nah, yang kedua menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk terkena air. Yang ketiga sudah memasuki waktu sholat fardu. Yang keempat dalam keadaan di mana cuaca sangat dingin. Nah, untuk tata cara tayamum sendiri itu bisa dilihat di PPT ya. Yang pertama itu kita niat sambil mengambil debu yang suci. Nah, terus kita ambil kan sambil baca niat. Nah, yang kedua kita tepukan dulu, baru kita usapkan ke muka, ke seluruh muka. Setelah itu kita ambil debu yang di tempat lain lagi, terus kita tepukan lagi, baru kita usapkan ke tangan kanan dulu dari punggung tangan ke siku, jangan putus, terus ke siku, ke punggung tangan siku kiri. Setelah itu kita melakukan doa untuk tayamum. Doa tayamum juga sama dengan doa setelah wudhu. Gimana, paham nggak untuk materi kali ini? Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang Ibu akan melakukan penilaian. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal dan setelah itu kita cocokkan bareng-bareng. Setelah itu kita ada penilaian praktek. Ibu bagi dulu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Ya, Bu. Dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh saling nyontek. Nanti yang ketahuan nyontek, Ibu kurangi nilainya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, kita cocokkan bareng-bareng. Siapa yang mau baca soal pertama? Aku, Bu. Iya, boleh. Jelaskan definisi
definisi tayamum menurut istilah? Jawabannya, tayamum berarti mengusapkan atau menyatukan debu yang suci pada muka dan kedua tangan dengan niat dan tata cara tertentu. Ya, betul. Nomor 2. Hai Bu, Ya. jelaskan fungsi tayamum. Fungsi tayamum adalah sebagai pengganti dari wudhu atau mandi di saat seseorang tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air. Nomor 3 siapa yang mau jawab? Saya Bu, Ya, silakan. sebutkan syarat diperbolehkan tayamum. 1. Tidak mendapat wudhu atau mandi atau mendapatkan tapi tidak cukup untuk bersuci. 2. Menderita sakit yang tidak mungkin terkena air. 4. 3. Sudah memasuki waktu sholat fardu. 4. Dalam keadaan cuaca sangat dingin. Ya, gimana jawabannya, betul semua enggak? Betul. Oke. Pinter, yang betul semua. Sekarang Ibu penilaian praktek ya. Siapa mau maju pertama? Bareng pulang. Ya udah, nggak apa-apa bareng. Dong sini. Gimana, coba praktekin. Awalnya gimana dulu? Niat. Terus? Ambil debu, terus dipokok. Ya ditepuk-tepuk. Ya, terus? Ambil debu Ambil debu lagi. di lain tempat. Iya. Terus ini. Iya. Terus tangan. Nggak boleh putus. Ya, benar. Saya Terus? doa. Ya, bagus. Dah. Boleh duduk lagi. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita sambung pertemuan minggu depan dengan materi mandi wajib. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita alangkah baiknya doa bersama. Yuk, ketua kelas. Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, ada yang ingat dengan materi yang kemarin? Saya Bu, tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, betul sekali. Kemarin kan kita sudah belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan dan pengertian-pengertiannya, seperti pengertian maaf menurut Al-Quran dan
pengertian maaf menurut KBBI. Ya, ada yang masih ingat? Coba. Ya. Pengertian maaf menurut Al-Quran itu apa gitu Ibu? Nggih. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, atau al-afu artinya itu menghapus. Ya, betul sekali. Kemudian ada yang tahu pengertian maaf menurut KBBI? Saya Bu. Ya. Dalam KBBI maaf artinya ungkapan penyesalan. Ya, betul sekali. Kemudian kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang syarat dan adab menyatakan pernyataan penyesalan yang baik. Ya, mengapa sih kita harus memaafkan? Karena manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaan kita. Ya, materi selanjutnya kita tuh ada syarat-syarat dan adab memberi maaf atau pernyataan penyesalan. Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh tentang syarat dan adab meminta maaf? Aku Bu. Ya, Mbak Umay. Maaf ya, saya hanya bercanda. Oh maaf, tidak sengaja. Sorry bro. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke Bu. Oke. Kemudian ada materi tentang hikmah. Hikmah kita meminta maaf atau pernyataan penyesalan. Yang pertama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Kemudian ada telah meneladani Rasulullah SAW. Selanjutnya ada menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan. Kemudian ada terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati. Minggu lalu juga Ibu telah menyinggung tentang penyakit hati. Ada yang masih ingat penyakit hati itu contohnya seperti apa sih? Ya, betul. Seperti iri dan dengki ya Mbak Pungki. Ya. Mungkin sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ya, nanti kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai dengan tema ketika kehidupan telah berhenti, yang lebih spesifik menjelaskan tentang hari kiamat. Yang pertama, makna hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian, baik itu di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos dari hari kiamat. Kemudian iman kepada hari kiamat. Iman artinya percaya atau meyakini. Jadi beriman kepada hari kiamat artinya meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian jenis-jenis kiamat itu ada dua. Ada yang tahu? Ya betul, yang pertama itu ada kiamat sugro yang artinya kiamat kecil. Artinya seseorang atau sebagian makhluk hidup pasti mengalaminya, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu kiamat kubro atau kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk yang bisa selamat dari peristiwa ini. Disebut kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam dunia ini atau alam semesta. Kemudian tanda-tanda hari akhir itu yang pertama ada terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian munculnya Dajjal. Ada yang tahu apa itu Dajjal? Ya benar, makhluk yang bermata satu yang menyebarkan fitnah di akhir hari kiamat. Kemudian munculnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal itu. Kemudian terjadinya turunnya Imam Mahdi. Selanjutnya kejadian hari kiamat itu ada 5. Yang pertama hari Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Yang ketiga Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yang keempat Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Yang kelima Yaumul Jaza atau hari pembalasan amal-amal perbuatan kita di dunia. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain memotivasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Manusia selalu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari sekecil apapun perbuatan kita di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mungkin untuk materi kali ini cukup. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan untuk materi kali ini? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup. Untuk tugasnya kalian membuat peta konsep mengenai materi hari akhir ini. Bisa dipahami ya tugasnya? Ya mungkin cukup sekian dari Bapak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semangat-semangat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Belum. Cluenya ini, kalau cluenya ini kira-kira belajar apa ya? Ini adalah jenazah ya. Berarti hari ini kita akan belajar mengenai pengurusan jenazah. Oke. Ada yang tahu nggak apa hukum dari pengurusan jenazah itu? Ada yang tahu? Mbak siapa ya? Mbak Lintang, coba ada yang tahu? Dimandikan. Hukumnya. Mbak Lintang. Hukumnya itu? Nggak tahu ya? Wajib. Hukumnya fardu kifayah. Iya. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Coba. Aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur oleh Umat Islam. Iya, oke. Jadi fardu kifayah itu kalau udah ada yang melakukan berarti kewajibannya gugur. Kalau nggak ada berarti semuanya ikut terkena dosa. Iya. Ada 4 kegiatan dalam pengurusan jenazah. Apa aja? Yang pertama? Memandikan. Iya. Terus yang kedua? Mengangkat. Yang ketiga? Iya. Terus yang keempat? Menguburkan. Iya. Oke. Ibu ada sedikit tayangan video ya. Ini karena proyektornya di sebelah kiri, coba kalian tengok sebelah kiri ya. Oke. Yang pertama itu ada memandikan jenazah ya. Tuh kalau jenazah syaratnya itu tubuhnya masih utuh. Kalau misalnya nggak utuh, nggak harus dimandikan. Oke. Coba kalian lihat dulu ya. Yang kedua ada mengkafani. Tuh hal-hal yang perlu diperhatikan kalian lihat dulu. Oke. Dipahami ya? Ya, Bu. Tuh yang terakhir ada mengantarkan ke liang lahat. Iya. Oke, udah ya. Oke, kalian lebih jelasnya kalian buka buku paket halaman 32. Oke. Dari tadi beberapa materi yang Ibu jelaskan paham semua? Oke. Ibu kalian bagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, kelompok pertama. Nah, jadi itu kalian itu kan ada gambar ya anak-anak. Nah, gambarnya itu kalian diskusikan sama teman-teman tentang apa aja sih yang tadi di video itu. Ibu kasih waktu 1 menit. Oke? Cepet-cepet ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, coba dari kelompok 1 dulu. Ayo, Mbak. Ini apa? Gambar mengubur. Coba dari apa yang di video apa aja di situ? Satu aja. Menyegerakan untuk mengubur. Oke. 2, pengiring tidak diperkenankan duduk sebelum jenazah diletakkan. Oke, good job. Terus yang kedua, kelompok 2. Itu ada gambar apa ya? Orang lagi mengkafani, Bu. Itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Coba apa aja? Dan kafannya harus diperoleh dengan yang halal. Oke, cukup ya. Coba yang kelompok 3. Coba. Ya, di situ tadi ada apa aja sih yang memandikan? Syarat jenazah yang dimandikan yang pertama itu didapati tubuhnya, terus Islam bukan mati karena syahid, Bu. Oke, terima kasih. Terakhir kelompok 4 coba. Tadi gambar apa? menyolatkan jenazah, Bu. Oke, isinya? Jika jenazah laki-laki posisi imam sejajar dengan kepala, jika jenazah perempuan posisi imam sejajar dengan perut.
Oke, terima kasih ya. Berarti semuanya pada paham semua nih? Alhamdulillah. Oke, cukup sekian ya dari Ibu. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, untuk menutup kelas pada kali ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, terakhir kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadir semua kan ya? Hadir, Bu. Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat kemarin membahas tentang apa? Sujud. Baik, masih ingat ya. Jadi hari ini kita itu membahas tentang materi sujud sahwi. Ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Nggak ada yang tahu ya? Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena sebab lupa mengerjakan suatu bagian tertentu dalam sholat. Selanjutnya yaitu hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi yaitu tergolong sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Meskipun pada sholat sunnah, selain pada sholat jenazah, sujud sahwi ini berfungsi mencegah kekurangan dalam sholat. Disunahkan sujud 2 kali karena lupa atau suatu bagian tertentu dalam sholat, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Selanjutnya yaitu bacaan dalam sujud sahwi. Coba Ibu tunjuk ya satu orang membaca bacaan sujud sahwi. Silakan Mbak Pungki baca bacaan sujud sahwi. Ini aja, Bu. Ya Bu, ya Mbak Pungki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang itu, Bu. Ya, subhanamal Subhanamal la yanamu wa la yasbu. artinya coba dibaca. Artinya Maha Suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, bagus. Selanjutnya yaitu tempat sujud sahwi. Tempat melakukan sujud sahwi adalah sejenak sebelum salam dengan sebab apapun. Selanjutnya yaitu sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi, yaitu yang pertama coba dibaca Mbak Rizky. Yang pertama yaitu disebabkan karena apa? Meninggalkan bagian salat yang termasuk sunnah abad seperti meninggalkan tasyahud awal, pun subuh dan bulu witir mulai pertengahan Ramadan. Salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir.
Ya, coba selanjutnya sebab dilakukannya sujud sahwi yang kedua, silakan Bedela dibacakan. Memindahkan bagian rukun qaul yang tidak membatalkan sholat, seperti membaca surat Al-Fatihah atau surat setelah Al-Fatihah bukan pada tempatnya, Bu. Ya. Yang ketiga, silakan Mbak Indana dibacakan sebab dari sujud sahwi. Satu, berbicara sedikit yang tidak disengaja atau orang yang latah. Dua, makan sedikit yang tidak disengaja. Tiga, menambahkan rukun fi'li yang tidak disengaja, seperti tertambah ruku, tertambah rakaat. Ya, yang terakhir, yang keempat, yaitu sujud sahwi karena sebab ragu-ragu dalam meninggalkan bagian sunnah abad, seperti muncul perasaan sebelum salam, saya sudah kunut atau belum ya, saya sudah tasyahud awal atau belum ya, seperti itulah ya. Ya, selanjutnya dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang belum paham? Ya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nanti kalian coba mengurutkan tata cara dari sujud sahwi ya. Kelompok pertama, kelompok kedua. Ibu beri waktu 2 menit ya. Kalian mengurutkan itu. Apakah masih ada kesulitan? Ada, Bu. Bingung. Oh, bingung. Gimana, Bu? Diurutkan saja. Apa ada yang masih bingung? Kita yang masih urut. Laporannya bingung. Sisa waktu 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Udah kok, Bu. Udah. Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju dan membacakan urutan tata cara sujud sahwi. Silakan Mbak Pungki. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, berniat sujud sahwi dalam hati saja, tidak diucapkan ketika hendak sujud sahwi. Jika sholat sendirian, jika sebagai makmum tidak perlu niat karena sudah terwakili dengan niat sujud sebagai dari si imam. Yang kedua, membaca takbir untuk sujud yang pertama. Yang ketiga, sujud yang pertama membaca bacaan sujud sahwi 3 kali. Yang keempat, membaca takbir untuk duduk di antara 2 sujud. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa. Terus yang keenam, membaca takbir untuk sujud yang kedua. Yang ketujuh, sujud yang kedua membaca bacaan sujud sahwi 3 kali. Yang kedelapan, membaca takbir untuk duduk sebelum salam. Dan yang terakhir, kemudian langsung membaca salam. Ya, baik. Silakan tepuk tangan untuk perwakilan kelompok. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan Mbak Umay maju. Berapa menit ya? Sebab ya. Sujud sahwi dilakukan apabila yang pertama karena lupa duduk tahiyat awal, yang kedua karena ragu-ragu jumlah rakaat yang dikerjakan, yang ketiga karena rakaat yang dikerjakan kurang, dan yang terakhir itu karena rakaat yang dikerjakan kelebihan. Bacaan dari sujud sahwi. Subhanakallahumma rabbana
Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya tempat duduknya itu dirapikan dulu ya. Mbak Umay mundur sedikit Mbak, kurang rapi. Mbak Punggi, tolong. Ya. Bukunya yang nggak dipakai dimasukin ke itu ya, ke tas. Oke. Ya. Baik. Silakan ketua kelas untuk membaca doa. Dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Hari ini kita akan membahas apa itu rukun Islam ya. Yang pertama, apakah ada yang tahu apa itu rukun Islam? Belum ya? Oke, baik. Ya, rukun Islam itu adalah kewajiban orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu disebut Muslim. Ya, seperti itu. Tolong kondusif ya, jangan ketawa ya. Harus fokus kalian itu belajar. Apakah ada yang tahu ini gambar apa aja? Badai. Oke, pinter Mbak Punggi ya. Tepuk tangan Mbak Punggi. Ya, betul ya. Baik, yang pertama kita itu akan membahas syahadat. Syahadat itu ada dua ya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dan kalimat syahadat itu apakah ada yang tahu kalimat syahadat itu seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul, tahu semua ya, orang Islam semua sih. Baik. Yang kedua, kita itu akan membahas sholat. Baik. Apakah ada yang tahu kita itu wajib sholat itu yang harus dikerjakan itu berapa waktu? 5. Ya, yang pertama itu sholat zuhur ada berapa rakaat? 4. Yang kedua sholat asar ada berapa rakaat? 4. Yang ketiga sholat maghrib ada berapa? 3. Ada yang ngomong 5 tadi ya? 3. Oh, 3. Yang keempat sholat isya ada berapa rakaat? 4. Yang kelima sholat subuh ada berapa rakaat? Jadi jumlahnya ada berapa rakaat? 17. Oke. Yang selanjutnya adalah zakat. Ya, mungkin zakat di sini adalah mengeluarkan sejumlah harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya, seperti orang fakir dan miskin. Setiap orang Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat. Keuntungan yang diperoleh dari mengeluarkan zakat itu membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, dan merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan. Yang selanjutnya itu puasa. Kalian di sini udah ada yang tahu apa itu artinya puasa? Menahan diri dari makan dan minum. Oke, berarti kalian udah mulai puasa ya? Sudah dong. Oke, bagus. Gimana Bu? Bu puasa beduk makan berarti ya? Walah. Ya. Gimana sih? Ya nggak apa-apa. Kalau masih latihan ya nggak apa-apa. Tapi ya bagusnya sampai maghrib ya. Ya, selanjutnya itu puasa. Puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum. Waktu puasa adalah mulai dari terbit fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Adapun imsak adalah bentuk kehati-hatian para ulama serta ittiba terhadap Rasulullah SAW. Akan tetapi waktu puasa tetap dimulai dari terbit fajar shodiq atau subuh.
Puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan hukumnya wajib. Orang yang berpuasa harus membaca niat puasa. Yang tahu niat puasa siapa ya di sini? Udah tahu kan semua? Belum. Niat puasa masa nggak tahu? Ya, baik. Keuntungan orang yang berpuasa adalah melatih kepekaan terhadap saudara-saudara. Yang selanjutnya haji. Kalau kalian kayaknya belum wajib haji ya, baru kelas 1 sih. Ya. Itu beda ya dia ya. Beda. Ya, baik haji. Baitullah artinya rumah Allah. Baitullah berada di kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya. Ya, yang termasuk mampu itu sehat badannya, cukup bekalnya, dan ada transportasinya. Karena Islam tidak memberatkan umatnya, oleh karena itu bagi yang belum mampu haji tidak wajib melaksanakannya. Sampai sini paham semua? Ya, baik. Untuk tugas kalian untuk hari selanjutnya itu membuat peta konsep tentang materi hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Sekian dari Bapak. Sebelum pulang silakan kalian duduk yang rapi dulu ya. Ya, Mbak Ketua kelas silakan Ibu pimpin doa. Pastikan semuanya itu rapi ya di tempat duduk kalian. Ya, mungkin itu saja. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Oke, untuk hari ini ada yang tidak berangkat, Mbak Pungki? Hadir semua. Oke, terima kasih ya Mbak Pungki. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita membuka pembelajaran dengan berdoa. Kita membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kali ini kita bakalan lanjutin pelajaran sebelumnya, yaitu kali ini tentang peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Dengan pembelajaran hari ini, kita itu bakalan berkelompok. Nah, Ibu ada problem untuk kalian dan nanti kalian akan membahas permasalahan tersebut. Nah, tujuannya itu kalian bisa memahami apa sih keterkaitan iman kepada Nabi dan Rasul dengan kehidupan kita dalam memainkan sosial media digital lainnya. Nah, oke. Sebelumnya Ibu akan membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu punya 3 kasus yang berbeda, di mana nanti kalian bakalan meneliti permasalahan di sini dan kalian mencari solusinya. Ibu bagi ya kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, Ibu bagi random untuk kasusnya. Jadi setiap soal itu berbeda
Ayo silahkan langsung mengelompok semuanya, langsung mengelompok. Berdekatan ya, harus hadap-hadapan, oke? Nah, udah bisa kalian lihat ya kasusnya itu beda-beda semua. Dari yang kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Dipahami? Udah bisa paham? Oke, bagus. Nah, untuk sumbernya kalian bisa melihat di buku. Di buku kalian, buku cetak kalian yang kalian pegang. Nah, itu. Kalau enggak, kalian bisa tanya ke ibu kalau misalkan kalian ada yang perlu dipertanyakan. Silahkan untuk mengerjakan, mencari data dulu, mencari informasinya. Oke. Sudah ya anak-anak? Nah, setelah kalian dapat nih, udah dapat kan itu beberapa sumber-sumbernya yang terkait kasus-kasus kalian? Kaitkan sama kasus yang kalian itu. Dianalisis tuh gimana tuh solusi yang tepat dari permasalahan-permasalahan di situ. Oke, dicari solusinya, diskusi ya, jangan diem-dieman. Gimana nih kelompok 3, ada yang susah nggak? Susah, Bu. Lanjutin ya. Oke, kelompok 2 gimana? Wah, bagus itu. Lanjutin ya, udah bener kok, udah bener. Kelompok 1 gimana nih? Ini Bu, gimana ya Bu? Nah, jadi tuh kalian tinggal ini disangkut pautin aja sama yang ada di buku, oke? Sip, pintar. Iya dong, di buku kan nggak boleh buka HP ya. HP semua dimasukin ke tas ya, nggak ada pembelajaran pakai HP. Bagus anak-anak. Iya itu, untung nggak saya sita loh HP-nya. Oke, gimana? Udah selesai belum? Sudah bagus. Karena sudah selesai semua, udah selesai ya, nggak ada yang kesulitan? Oke, siapkan perwakilan kelompok dari kalian yang akan maju untuk mempresentasikan. Jadi nggak ibu tunjuk. Paham? Udah punya nih, udah punya belum nih? Yang mau maju? Kelompok 1 udah ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Udah. Kayak kelompok 1 maju. Siapa? Ya ayo sebut. Silahkan Mbak Punggi maju. Nah, bacain kasusnya sama bacain solusinya kamu, kelompok kamu. Kasusnya, banyak remaja muslim terjebak dalam penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak sehat, seperti mengumbar konten yang tidak pantas, bergosip, atau gila media sosial sampai kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Bagaimana cara agar tidak termasuk dalam hal tersebut? Caranya, memahami nilai dan ajaran agama Islam yang lebih mendalam, seperti meneladani sifat Nabi dan Rasul yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bersosial media. Kita dapat memulai mengelola waktu dalam bermain gadget agar dapat membagi waktu untuk kegiatan lain, berpikir ulang jika akan memposting sesuatu dalam medsos, dan menghindari konten-konten yang negatif, bisa langsung klik tidak suka atau laporkan, dan juga mengutamakan penggunaan media sosial untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya bener ya, jadi kita harus memilih-milih ketika bersosial media. Nah selanjutnya yang terakhir kelompok 3, ayo maju, siapa? Oke, Latif silahkan. Di sini maju, baca. Kasusnya dibaca dong, kan beda. Sekarang ini sering kita temui banyak remaja muslim yang melupakan. Melupakan. Nggak bisa dibaca, Mbak. Remaja muslim yang melupakan jati dirinya sebagai muslim, terutama muslimah. Hanya untuk ketenaran semata rela memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagai generasi muslim kita harus menghindari hal tersebut terjadi. Bagaimana caranya? Baca solusinya. Ya solusi dari kelompok kami ya. Cara yang paling mudah dengan meningkatkan rasa ingin tahu terhadap pengetahuan agama. Sering-sering bergabung dengan komunitas keislaman. Lebih bijak dalam menggunakan media sosial, seperti tidak perlu mengikuti tren yang jelas bertentangan dengan syariat. Meningkatkan percaya diri dan prinsip diri, karena dengan percaya diri kita tidak akan mudah untuk mengikuti hal-hal di sosial media. Terakhir, selalu berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan darinya. Betul ya, jadi kita tuh harus, makasih ya Mas Atif, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Atif. Oke, jadi kita itu harus pinter-pinter memilah-milah, karena kita harus meneladani sifat yang ada dalam diri Rasul dan juga Nabi. Nah, oke. Ibu kira materinya cukup sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagus. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul dan melakukan pembelajaran seperti biasa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama Pungki hadir. Umi Salamah. Lintang. Oke, hari ini hadir semua ya. Oke. Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Oke, pintar. Siapa yang bulan Ramadan kemarin udah belajar puasa? Pintar. Nah, kalau bulan puasa itu biasanya kita diwajibkan bayar apa ya? Zakat. Betul, bayar zakat. Nah, puasa, zakat, sama sholat itu dia tahu nggak termasuk rukun apa? Rukun Islam. Betul. Rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada berapa ya? 5. Betul, ada 5. Tapi hari ini kita belajar 2 aja ya. Yang pertama itu, ada yang tahu nggak yang pertama apa? Syahadat. Betul, yang pertama ada membaca 2 kalimat syahadat. Bunyinya tahu nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul, artinya tahu nggak? Belum. Nah, artinya itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yuk diucapin bareng-bareng. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, betul sekali. Terus yang kedua apa? Sholat. Betul, yang kedua ada sholat. Nah, dalam sehari-hari berapa sholat yang wajib kita lakukan? 5. Yang pertama sholat apa? Subuh. Betul. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, betul. Yang pertama sholat subuh berapa rakaat? 2. Betul. Yang kedua sholat duhur berapa rakaat? 4. Yang ketiga sholat asar berapa rakaat? 4. Yang keempat sholat maghrib? 3. Yang kelima terakhir isya berapa rakaat? 4. Oke, pintar-pintar semua ya, udah pada tahu. Tapi tahu nggak nih arti sholat itu apa? Nggak tahu? Itu secara apa? Secara bahasa. Pintar Mas Andika. Terus arti sholat menurut istilah tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Artinya itu suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbirator. Ya betul, dan diakhiri dengan apa? Oke, udah pada pinter-pinter ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal. Nah, soal ini ada 3, dikerjakan selama 10 menit ya. Oke, Bu. Oke, Ibu bagi dulu ya. Nih. Nih Ibu bagi dulu. Oke, udah dapat semua ya? Sudah, Ibu. Dikerjakan dulu ya. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan. Udah selesai? Sudah, Bu. Soal yang pertama ya. Dari soal tersebut, sholat apa yang dilakukan oleh Andi? Siapa yang mau jawab? Nomor 1 siapa? Indiana ya mau jawab. Oke.
Sholat apa yang dilakukan oleh Andi? Sholat subuh. Oh betul, sholat subuh. Alasannya kenapa ya jawab sholat subuh? Karena jumlahnya 2. Oke betul, sholat subuh jumlahnya 2 rakaat ya. Terus selanjutnya nomor 2. Berdasarkan sholat tersebut, sholat apa yang dilakukan oleh Ismi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Duhur, coba dibaca lagi. Itu dilakukan waktunya kapan? Malam hari. Sore hari. Oh, sore hari. Kalau sore hari, duhur bukan? Apa coba? Betul, saat asar ya. Terus yang ketiga, mengapa sholat itu penting? Alasannya kenapa? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Pungki dulu ya. Silakan Pungki. Penting, Bu. Kenapa? Termasuk rukun Islam yang kedua. Ya betul sekali, sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Bentar ya, siapa yang mau menambahkan atau berpendapat lain? Oke, Umay silahkan. Penting karena sholat dapat menghindari kita dari sifat yang buruk. Oke betul sekali, siapa lagi yang mau jawab? Ya. Karena bentuk ibadah kita kepada Allah sebagai orang yang beragama Islam. Betul, siapa lagi yang mau jawab? Oke, Mas Andika silahkan. Penting karena sholat adalah tiang agama, Bu. Betul sekali, sholat merupakan tiang agama ya. Satu lagi deh, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Penting karena sholat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, betul sekali, sholat merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Udah paham semua belum? Sudah, Bu. Kayak ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, udah paham. Oke, kalau udah paham semua, Ibu kasih tugas ya. Ini ada PR. Nah, dikerjakan minggu besok dikumpulkan. Dibagi ya. Nah, udah dapat semua? Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini masuk semua? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang haji dan umrah. Ada yang udah tahu perbedaan haji dan umrah? Belum. Jadi perbedaan haji dan umrah yaitu haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu dan dilakukan pada waktu tertentu. Waktu untuk melaksanakan ibadah haji ada yang tahu kapan? Pada bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh yaitu sunnah yang bisa dilakukan kapan saja dan waktu umroh biasanya lebih singkat dari waktu haji. Haji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua haji tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga yaitu haji kiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan. Selanjutnya hikmah melaksanakan haji dan umrah. Yang pertama, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah. Dan yang terakhir, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Bisa dipahami? Oke, apakah ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut? Belum, Bu. Enggak ada. Oke, kalau gitu Ibu punya
es krim gambar awan. Nanti ibu akan bagikan. Setelah itu yang mendapatkan ini kalian maju dan ditaruh di sini sesuai urutannya. Bisa dipahami? Ya, yang udah mendapatkan es krim awan tersebut silahkan maju dan ditaruh di sini. Ini gimana, Bu? Dimasukin ya. Oke, udah betul semua ya. Jadi anak-anak, rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua ada wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang keempat yaitu sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dan yang kelima ada tahalul atau memotong minimal 3 helai rambut, dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi ketika kalian haji dan tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka haji kalian tidak sah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Berangkat semua. Oke. Untuk sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada pembelajaran hari ini ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Najis dan tata cara mensucikannya. Oke, sekarang Ibu tanya nih, apa itu pengertian dari najis? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Aku. Apa? Najis itu artinya kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci. Ya, kemudian menurut istilah najis itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, apa? Najis adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Oke, selanjutnya Ibu di sini ada poster ya tentang macam-macam najis. Di sini juga ada 3 warna yang mengindikasikan bahwa macam-macam najis ini ada 3. Yang pertama ada najis hafa. Kemudian yang kedua ada najis kemudian yang ketiga ada najis. Oke, semalam sudah belajar ya tentang macam-macam najis. Masih ingat? Masih. Lah. Oke, di sini Ibu ada gambar ya. Kalian bisa maju untuk mengelompokkan bahwa ini masuk ke jenis najis apa. Seperti itu ya. Oke. Ibu bagi. Oke, yang sudah mendapatkan bisa memasukkan ke dalam saku di sini ya. Ayo.
Oke, kita lihat dulu ya untuk najis mukhafafah di sini ada apa? Air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa. Betul atau salah? Betul. Oke, untuk selanjutnya ada najis muholado. Ini najis besar ya. Di sini ada gambar babi. Betul atau salah? Oke, selanjutnya di sini sesuai kesepakatan pada pertemuan kemarin ya, kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Iya, kan tadi semalam sudah belajar belum? Ibu sudah buatkan 10 soal ya. Nanti kalian, kenapa? 10 soal kok. Ini gampang ya. Ibu bagikan. Nanti di pojok kanan atas kalian tuliskan nama, kelas dan juga absen ya. Untuk setiap nomor poinnya 10, nanti betul dikalikan 10, nilainya 100 gitu ya. Siap, Bu. Bagikan ke belakangnya. Oke. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan 20, 15 aja ya. Sok pinter kamu. Ya. Dikerjakan ya. Oke, tinggal 2 menit. Sudah selesai? Oke. Untuk lembar jawabnya kalian bisa tukarkan kepada teman di sebelahnya. Dan kita analisis untuk jawaban kalian, teman kalian ya. Yang pertama Ibu bacakan nomor yang pertama. Para ulama fikih menggunakan istilah toharoh dalam hal bersuci. Istilah toharoh ditinjau dari arti secara etimologi adalah yang A, membersihkan diri, yang B, tayamum, dan C, mandi, dan D, wudhu. Jawabannya apa? Betul. Kalau tayamum, mandi, wudhu itu termasuk bagian dari toharoh. Kemudian nomor yang terakhir, Ibu bacakan. Adina imadah keluar darah pada pukul 8 pada hari Kamis, kemudian berhenti dan baru keluar lagi pada pukul 19:50 pada hari Jumat. Darah yang keluar termasuk yang A itu haid, B nifas, C istihadoh, dan yang D penyakit. Jawabannya apa? Kalau nifas itu apa? Darah yang setelah? Iya, setelah. Iya, betul. Kemudian yang istihadoh itu darah apa? Ada yang tahu? Ya, oke. Untuk ulangan hari ini ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Salah 2? Oke, untuk jawabannya bisa dikumpulkan. Jangan lupa di bagian kanan bawah kalian tulisi korektor nama kalian, kemudian ditandatangani kalian ya, sebagai bentuk tanggung jawab kalian untuk mengoreksi teman jawaban kalian ya. Oke, sudah selesai? Bisa dikumpulkan ya di teman di paling depan. Kumpulkan. Oke, sudah selesai ya. Untuk yang sudah selesai, Ibu nanti kasih PR untuk kalian kerjakan di minggu berikutnya. Dan teman-teman yang nilainya masih di bawah KKM, nanti Ibu berikan kegiatan remedial pada pertemuan berikutnya untuk memperbaikinya ya. Begitu? Jangan lupa belajar ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.